dua waktu dalam beberapa penelitian antara negara serta masyarakat. Yang terhormat di samping mata kuliah klinis forensik yang saya disebut dengan beliau Dr. Fatma Ayat Umar MPD serta teman-teman yang sempat hadir pada siang hari ini. Baik, kelompok ini akan mempresentasikan makalah mereka berjudul contoh kejahatan berbahasa. Untuk itu pada presentasi pertama saya persilakan. Baik, terima kasih. Kejahatan berbahasa menurut ini mengungkapkan bahwa kejahatan merupakan bagian dari kehidupan sosial. Menurut Muhammad Mustafa, kejahatan diartikan juga sebagai pola tingkah laku yang merugikan masyarakat, baik secara fisik maupun materi, baik yang dirumuskan dalam hukum maupun tidak. Kejahatan berbahasa dapat didefinisikan sebagai penggunaan bahasa yang melanggar norma sosial, etika, atau hukum. Di Indonesia, beberapa ahli bahasa telah membahas konsep ini. Profesor Dr. Sumarsono, kejahatan berbahasa mencakup penggunaan bahasa yang menyinggung, menghina, atau merendahkan orang lain, termasuk penggunaan kata-kata kasar, umpatan, dan ujaran kebencian. Dr. Alan F. Lauder berpendapat bahwa kejahatan berbahasa juga meliputi penyebaran informasi palsu atau hoax yang dapat memicu konflik sosial atau mengancam keamanan nasional. Yang kedua, pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik adalah hukum yang digunakan untuk menuduh seseorang mengenai suatu fakta sehingga mencoreng nama baik seseorang. Fakta tersebut harusnya tercetak, disiarkan, diucapkan, atau dikomunikasikan dengan orang lain. Pencemaran nama baik dikenal dengan istilah defamation, slander, libel, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi pencemaran nama baik, fitnah lisan, dan fitnah tertulis. Kasus pencemaran nama baik sangat banyak terjadi. Ketidaktahuan publik atas batasan-batasan dalam bahasa menjadi salah satu pemicunya. Menurut Artikel 2021 halaman 288, Kepala Badan Pengembangan Bahasa Aminuddin Aziz mengungkapkan bahwa peran bahasa merupakan penggunaan bahasa secara sengaja sebagai alat atau senjata oleh seorang penutur atau penulis. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan, saya kembalikan. Baik, itulah penjelasan mengenai pengertian kejahatan berbahasa. Selanjutnya untuk presenter kedua saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya itu fitnah dan ancaman. Fitnah dalam kamus besar bahasa Indonesia yang artinya perkataan bohong atau palsu berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang lain. Redaksi 2008, fitnah merupakan komunikasi antar individu dengan orang lain yang memiliki tujuan untuk memberikan anggapan negatif atas suatu peristiwa yang dilakukan oleh orang lain dengan fakta yang palsu. Dapat mempengaruhi kehormatan, wibawa, atau nama baik seseorang. Tindak pidana menfitnah diatur dalam pasal 311 ayat 1 KUHP yang menyatakan bahwa jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Dalam UI 2010 terdapat juga dalam pasal 317 ayat 1 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa yang dengan sengaja mengajukan pengaduan atau hoaks kepada penguasa, baik secara tulisan maupun untuk dituliskan tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya tersebut diancam karena melakukan pengaduan fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Berikutnya ancaman. Ancaman atau mengancam dapat diartikan sebagai tindakan menyatakan maksud, niat, dan rencana untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain. Kamus Besar Bahasa Indonesia sementara itu menurut Solan dan Piersma 2005, ancaman memberikan dasar pertanggungjawaban pidana jika mereka menanamkan rasa takut kekerasan sebagai retribusi karena gagal memenuhi permintaan. Baik, terima kasih yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih. Itulah penjelasan mengenai fitnah dan ancaman. Selanjutnya untuk presenter ketiga saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyuapan. Penyuapan atau suap adalah tindakan memberikan uang, barang, atau bentuk lain dari pembalasan dari pemberi suap kepada penerima suap yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas kepentingan atau minat si pemberi. Walaupun sikap tersebut berlawanan dengan penerima, dalam kamus hukum Black's Law Distinori, penyuapan diartikan sebagai tindakan menawarkan, memberikan, menerima, atau meminta nilai dari suatu barang untuk mempengaruhi tindakan pegawai lembaga atau sejenisnya yang bertanggung jawab atas kebijakan umum atau peraturan hukum. Berkenaan dengan operasi pemerintah, pada dasarnya penyuapan adalah permintaan penerimaan atau transfer nilai yang korup sebagai imbalan atas tindakan resmi, hadiah uang atau barang berharga lainnya yang tersedia untuk semua orang dengan dasar yang setara dan bukan untuk tujuan yang tidak jujur, tidak termasuk dalam penyuapan. Menawarkan diskon atau pengembalian dana kepada semua pembeli adalah rabat legal dan bukan suap. Misalnya,
legal bagi karyawan yang terlibat dalam regulasi tarif listrik untuk menerima potongan harga layanan listrik yang mengurangi biaya listrik mereka ketika potongan harga tersedia untuk pelanggan listrik perumahan lainnya. Namun, memberikan diskon khusus kepada karyawan tersebut untuk mempengaruhi mereka agar terlihat menyukai aplikasi kenaikan tarif perusahaan akan dianggap sebagai penyuapan. Kejahatan berbahasa dalam penyuapan dapat berupa tuturan dari si pemberi suap kepada penerima suap atau sebaliknya untuk kepentingan tertentu yang melanggar hukum. Penyuapan atau suap menyuap adalah tindakan memberikan uang, barang, dan bentuk lain dan pembalasan kepada seseorang untuk mengubah sikapnya. Berikut adalah beberapa contoh penyuapan. Yang pertama, menyuap pegawai negeri, yang kedua menyuap hakim, dan yang ketiga menyuap advokat. Dalam Undang-Undang Nomor 31 tidak ada penjelasan tentang pegawai negeri, namun penjelasan lengkap disebut dalam Undang-Undang Nomor 28 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Mungkin sekian, saya kembalikan kepada Anda. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk presenter terakhir saya persilakan. Terima kasih moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan karena teman-teman tadi telah menjelaskan tentang kejahatan berbahasa yang pertama itu adalah pencemaran nama baik, fitnah, ancaman, penyuapan, dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang kesaksian palsu. Nah, untuk definisi kesaksian palsu sendiri, yaitu seorang saksi sengaja berbicara salah. Ini adalah kejahatan yang serius. Karena kesaksian yang salah dapat menyebabkan orang yang tidak bersalah pergi ke penjara atau mengizinkan orang yang bersalah bebas. Itu menurut Solan dan Tiersma pada tahun 2005 di halaman 212. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa tidak adil bagi pihak tersangka atau terdakwa. Keterangan saksi merupakan salah satu alat atau bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi terkait suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya tersebut. Ancaman pidana bagi saksi yang memberikan keterangan palsu diatur dalam pasal 242 dalam KUHP khusus ayat 1 dan 2 tentang memberi keterangan di atas sumpah atau yang biasa disebut delik sumpah palsu atau keterangan palsu, yaitu sebagai berikut. Pasal 242 ayat 1 KUHP berbunyi, barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberikan keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian dengan sengaja memberi keterangan palsu atau di atas sumpah baik dengan lisan ataupun tulisan, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Kemudian dituangkan lagi dalam pasal pada ayat 242 pasal ayat 2 di KUHP yang berbunyi jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka yang bersalah, diancam dengan pidana paling lama itu 7 tahun. Nah, berdasarkan pasal tersebut dihukum menurut Soesilo pada tahun 1995 dalam KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal menjelaskan bahwa harus terpenuhi unsur berikut ini. Yang pertama, keterangan ini harus di atas sumpah. Yang kedua, keterangan itu harus diwajibkan menurut undang-undang atau menurut peraturan yang menentukan akibat hukum pada keterangan itu. Yang ketiga, keterangan itu harus palsu atau tidak benar dan kepalsuan ini diketahui oleh pemberi keterangan. Ancaman sanksi pidana bagi setiap orang yang sengaja tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit yakni 150 juta rupiah dan paling banyak 600 juta rupiah. Mohon maaf, yang tadi itu adalah 15 juta. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang kesaksian palsu. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Itulah penjelasan mengenai contoh kejahatan berbahasa. Untuk teman-teman yang belum mengerti mengenai materi dari kelompok 5, saya persilakan untuk bertanya. Baik, saya ingin bertanya kepada kelompok 5. Apakah ada hubungan antara kejahatan berbahasa dengan penindasan, diskriminasi, dan penolakan terhadap perbedaan? Tadi kan sudah dijelaskan apa saja contoh kejahatan berbahasa, ada pencemaran nama baik, fitnah, ancaman, dan penyuapan. Pertanyaan saya,
Apa saja upaya dari kelompok 5 yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan berbahasa seperti di atas? Terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok 5. Saya akan membacakan kesimpulan mengenai materi contoh kejahatan berbahasa. Jadi kesimpulannya, linguistik forensik merupakan salah satu ilmu bahasa yang mengkaji bahasa sebagai bukti dalam kasus peradilan seperti medan dagang, persingkatan kontrak atau perjanjian, defamasi fitnah, pencemaran nama baik, penghinaan atau penistaan, hasutan, konspirasi, penyuapan, sumpah palsu, pengancaman praktik penipuan, perdagangan dan pelanggaran hak cipta. Itulah kesimpulan mengenai contoh kejahatan berbahasa. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.